karena sudah hampir 2 tahun Geopark Nasional Banyuwangi ini setelah ditetapkan 2018 ya, nggak salah November itu, harusnya 1 tahun setelah itu udah bisa apply ke UGG, tapi mungkin agak ini. Dan ini saya rasa ini pertemuan pertama awal supaya kita mulai pemanasan lagi, Pak. Jadi melibatkan semua stakeholder. Jadi setelah semua stakeholder udah tahu semua niat ini, kita nanti bisa bergerak lebih bersama-sama, bersinergi. Karena waktu cukup pendek, akhir November ada aplikasi itu ke UNESCO ya. Jadi kita punya waktu 5 bulan untuk menyiapkan ini. Nah, mungkin setelah webinar ini, kita perlu satu lagi dilanjutkan rapat-rapat yang lebih intens, rapat koordinasi yang benar-benar step langkah-langkah untuk ke November itu. Jadi ini satu awal yang baik, dengan acara webinar ini kita bisa bertemu kembali, memandang hal yang sama dan pemanasan lah istilahnya. Jadi memang benar kata Pak Alex, tanggal 17 Juni itu diputuskan waktu itu rapat KMGI, Kemenkomar, bahwa Banyuwangi dan Natuna yang akan diusulkan untuk menjadi UGG. Jadi ini baru pertama Banyuwangi, nanti mungkin kita akan lakukan juga untuk Natuna ya, Budi ya, Pak Anang ya, dan Pak Alex, sehingga waktu 5 bulan ini baik Natuna, Banyuwangi, kita bisa menyiapkan bersama-sama, bersinergi lah antara pusat dan daerah. Makanya judul saya adalah seperti ini, sinergi pemerintah pusat dalam pengembangan geopark Indonesia, khususnya nanti Banyuwangi menuju UGG. Jadi Banyuwangi ini sudah menjadi geopark nasional, sekarang menuju global UNESCO. Ini mungkin langkah-langkah Banyuwangi untuk menjadi nasionalnya juga cukup lama ya. Dan saya ingat waktu 2016-18 itu juga kebetulan saya juga menjadi tim penilai. Banyuwangi ini masuk penilaiannya di atas 80 lah nilainya, masuk 2 besar. Yang penilaian terbaik dari waktu itu ada 9 geopark yang akhirnya menjadi geopark nasional pada tahun 2016 itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini saya akan tampilkan bahwa kita bersinergi dan apa yang sudah pusat lakukan, sedang lakukan untuk geopark. Halo? Nah, Bapak Ibu, ini hanya pendahuluan bahwa ke depan ini mungkin sudah suatu kebijakan dunia bahwa keberlanjutan dalam pariwisata itu menjadi satu bagian yang norma yang harus utama ada di pariwisata. Jadi sudah pasti baik nanti UNESCO juga akan punya satu visi bahwa sejak adanya COVID ini, itu pariwisata yang berkelanjutan, yang menggunakan protokol kesehatan itu menjadi satu mindset baru. Gitu. Jadi kita bersiap-siap ke arah situ semuanya. Ini ada mindset baru untuk pariwisata, bahwa protokol kesehatan harus diterapkan, kemudian wisata alam menjadi tren pariwisata, dan 22 Juni juga Satgas COVID juga membuka tahap pariwisata alam di kawasan konservasi. Dan ini saya mengucapkan selamat Banyuwangi, Pak Jokowi sebut sebagai yang paling siap menuju normal baru sektor pariwisata. Itu waktu kunjungan Presiden 26 Juni. Nah ini juga langkah awal yang baik, sehingga pas sekarang Banyuwangi akan mengusulkan menjadi UNESCO Global Geopark. Dan memang ini ada PR kita bersama, karena Banyuwangi itu ada Kawah Ijen, dan Kawah Ijen itu ternyata ada di 2 kabupaten. Jadi mungkin nanti ini next langkah saat rapat berikutnya, Bapak Ibu, bahwa kita perlu juga mengkoordinasikan upaya untuk melibatkan kabupaten di selingkar Ijen itu untuk bisa diusulkan menjadi UGG. Mungkin nanti Pak Anang yang akan lebih bisa tahu detailnya, bahwa mungkin kalau geopark nasional, oke, geopark Banyuwangi. Tapi mungkin kalau untuk geopark global, nah ini perlu ada sedikit perluasan di kawasan sekitarnya. Karena yang menjadi istilahnya keunikan daripada yang bernilai dunia itu adalah Blue Fire itu. Jadi Blue Fire itu adalah menjadi tema
UGG itu nanti. Nah, Blue Fire itu ada di kawasan Ijen di 2 kabupaten. Nah, ini pariwisata juga selain tadi harus protokol kesehatan, ini harus ada upaya peningkatan spending average dan juga lama tinggal. Ini menjadi PR kita. Ini sesuai dengan RPJM 2020-2024. Target-target kita ini bahwa pariwisata harus 5,5% PDB, 30 miliar, dan jumlah wisata 22 juta. Dari yang sekarang ini, katakanlah ini 12 juta. Jadi kalau kita lihat ini perbandingan dengan negara-negara, kita masih rendah ya dibanding negara-negara yang lain. Kemudian ini Bapak Ibu, jadi tadi Bapak Kadispar menanyakan upaya apa pemerintah untuk Geopark Banyuwangi. Jadi di sini dalam RPJMN sudah kita punya satu peta pengembangan pariwisata prioritas, di mana selain 10 destinasi pariwisata itu, ada 8 destinasi pariwisata pengembangan, ada super prioritas, kemudian ada wisata bahari, ekowisata, KSPN, dan Geopark. Jadi di sini Geopark nomor mana Banyuwangi itu ada di nomor 11, itu masuk di sini ya Bapak Ibu. Nomor 11 Banyuwangi. Di Banyuwangi juga ternyata dikembangkan ekowisata nomor 6. Itu Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran, Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Nah, ini teman-teman dari Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup ini juga akan membangun ini. Jadi inilah yang saya namakan tadi holistik itu, pendekatan HITS. Terus ada nomor 8 juga di Banyuwangi, yaitu KSPN Ijen Baluran dan KPPN Alas Purwo dan sekitarnya, dan plus nomor 11 Geopark. Nah, ini sudah kelihatan Bapak Ibu bahwa lintas sektor juga punya program untuk Banyuwangi. Ada 3 ini tadi dari pariwisata, ada ekowisata, ada KSPN, dan ada Geopark. Jadi tinggal kita kawal agar menuju UGG ini 3 program ini di pariwisata ini bisa berjalan lah seiring dengan pengusulan Banyuwangi ataupun Ijen ini. Jadi sebenarnya apa istilahnya pelurunya sudah lumayan lah untuk Ijen dan Banyuwangi ini untuk menuju UGG. Ini hanya contoh Geopark. Saya nggak akan jelaskan bahwa di dunia menjadi pilihan untuk meningkatkan pariwisata dan wisatawan dan juga perekonomian di. Nah, Pak Ibu, untuk Geopark ini kita sebenarnya sudah cukup kuat karena kita punya satu payung hukum yaitu peraturan presiden, sehingga kita lebih luasa untuk mengembangkan atau mengalokasikan program-program kegiatan baik di pusat maupun di daerah. Jadi bahkan di pasal 21 Menteri Bappenas diminta menyusun rencana aksi nasional yang tadi juga Pak Alex sampaikan bahwa seluruh pengembangan program-program kegiatan pengembangan Geopark yang tidak hanya terserak di pariwisata aja terserak kayak di mana di beberapa kementerian, tapi juga terserak di banyak kementerian. Nah, itu semua disatukan di dalam peran ini. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang untuk Geopark yang terserak di mana-mana, di kementerian-kementerian mana-mana itu kita integrasikan dalam suatu rencana aksi nasional. Dan itu berlaku selama 5 tahun ini. Kemudian juga nanti Bappenas menyusun pedoman untuk menyusun master plan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan Geopark. Jadi langkah awal itu adalah harus menetapkan dulu warisan geologi. Saya nggak tahu untuk Banyuwangi apakah sudah, belum, tapi tanpa fase ini Banyuwangi udah dapat menjadi Geopark nasional. Jadi, nah ini nggak tahu untuk yang Bondowoso ini, Bondowoso belum ditetapkan warisan geologi, bisa nggak langsung jadi Geopark nasional atau ngikut Banyuwangi yang sudah menuju UGG. Jadi kan tahapannya gini Bapak Ibu sekalian. Untuk jadi Geopark nasional harus ada penetapan warisan geologi. Setelah ditetapkan warisan geologi oleh Menteri SDM, kawasan itu menyusun master plan. Terus kawasan itu membuat badan pengelola yang tadi Pak Alex sampaikan, badan pengelola dan perencanaan itu menjadi penting. Kemudian baru setelah
punya badan pengelola dan rencana induk, diusulkan menjadi geopark nasional. Nah, setelah itu yang ini prosesnya ada sehingga KNGI dan Menteri SDM nanti akan menetapkan geopark nasional. Ya, jadi ini langkah-langkah menuju geopark nasional ini ada 2 tahap dan rencananya itu ada geopark, ada nyusun pewarisan geologi, cukup lama, memakan waktu lama. Nah, baru setelah itu ditetapkan geopark nasional. Nah, 1 tahun setelah menjadi geopark nasional, itu bisa diusulkan geopark global. Jadi minimal ya katakanlah 3 tahun lah untuk mengusulkan jadi geopark global. Nah, ini sudah langkah yang dilalui oleh Pemkab Banyuwangi, sudah sampai tahap itu. Kemudian ya oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Untuk jadi geopark nasional persyaratannya ini semua nih. Ditetapkan sebagai geoheritage. Geoheritage itu harus ada keterkaitan antara biodiversity, culture diversity, dan geodiversity. Harus ada pengelola geopark, harus ada rencana induk, ada memenuhi pedoman teknis pengembangan geopark nasional, pengelola geopark menunjukkan upaya melaksanakan rencana induk, paling singkat 6 bulan sejak dibentuk. Ini semua ada di Perpres, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah jadi geopark nasional, oke, ini urutannya. Pengelola geopark mengusulkan proposal untuk menjadi geopark nasional. Gubernur atau bupati mengusulkan penetapan geopark nasional, kemudian Menteri SDM menetapkan geopark nasional, dan berstatus geopark nasional selama 1 tahun, baru boleh diusulkan untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, untuk pengelola geopark ini mengusulkan proposal ke UNESCO, ini perlu rekomendasi gubernur. Tentunya nanti Pak Bupati menyampaikan ini ke Pak Gubernur, ada rekomendasi baru diusulkan kepada KNGI. Nah, KNGI nanti yang akan mengusulkan menjadi UGG melalui KNIU, yaitu Komite Nasional untuk UNESCO. Kemudian nanti KWRI kita di Paris akan menyampaikan proposal UGG itu ke Paris, dan Sekretariat UNESCO yang menetapkan, dan ini prosesnya juga ada. Nanti Pak Hanang yang akan lebih detail apa saja yang dilakukan oleh UNESCO sehingga untuk UGG ini. Nah, ini proses tadi Bapak Ibu sekalian yang akan dilakukan oleh Banyuwangi untuk menuju UNESCO. Oke, ini kami juga ingin menyampaikan dulu, kita pernah bertemu, yaitu rapat kerja RAN di Banyuwangi bersama Pak Bupati dan juga seluruh tim di Banyuwangi yang sudah sangat bekerja sama untuk melakukan raker RAN yang kedua tuh. Yang pertama di Belitung, yang berikutnya di Banyuwangi. Nah, saya sampaikan RAN ini nanti akan menjadi pedoman seluruh kementerian. Jadi program-program yang terserah tadi, katakanlah dibagi ke dalam 4 pilar. Ada pilar konservasi, edukasi, ekonomi, dan pelaksanaan. Jadi yang di konservasi ini kita masukkan semua program-program dari Kementerian KLHK, Kementerian SDM, BNPB untuk urusan mitigasi bencana, dan juga BMKG. Itu semua kita kumpulkan di pilar konservasi. Demikian selanjutnya untuk edukasi, seluruh program dari Ristek Dikti, LIPI, Kemendikbud, Menaker, ini semua kita satukan di pilar edukasi. Pilar ekonomi juga tadi yang Pak Alex sampaikan, ada ekonomi, ada ekonomi kreatif juga, dan infrastruktur. Nah, ini kalau saya lihat di RAN itu memang Kementerian Pariwisata sangat lengkap sekali, Pak Alex. Terima kasih buat timnya Ibu itu dan Pak Alex yang sudah memasukkan seluruh program dari kedeputian di pariwisata itu masuk ke dalam RAN, dan sangat nanti ini tugas kita semuanya agar setiap tahun nanti program itu bisa berjalan. Nah, ini juga info buat Bapak Ibu yang di daerah bahwa nanti supaya waktu di Musrenbang Prof atau NAS ini program-program kita ada program-program ini di pusat, ya, tinggal nanti Bapak Ibu yang bisa mengusulkan keperluan untuk Banyuwangi lah, katakanlah, ataupun Ijen Bondowoso untuk program pusat yang bisa diusulkan untuk dilakukan di
Halo, cek Pak Togu, mungkin putus ya koneksinya ya. Halo Pak Togu. Halo Pak Togu. Masih bergabung Pak Togu? Wah, kayaknya Pak Togu lost signal ini. Sepertinya Pak Togu lost signal ini. Kita tunggu dulu. Coba. Kali di Banyuwangi dan di Belitung. Jadi RAN inilah nanti yang akan mengumpulkan seluruh kegiatan kementerian di pusat yang terserak di mana-mana itu. Kita kumpulkan dalam RAN untuk bangun geopark kita selama 5 tahun. Nah, semua kementerian itu berkontribusi, katakanlah kita bagi ke dalam 4 pilar ini, di pilar konservasi, pilar edukasi, ekonomi, dan dukungan pelaksanaan. Misalnya di konservasi itu sekaligus bencana itu ada Kementerian SDM di situ, KLHK, BNPB, dan BMKG. Program-programnya sudah kita satukan di situ. Di pilar edukasi, program-program dari Ristek, LIPI, Kemnaker, pelatihan-pelatihan itu kita juga sudah masukkan di situ. Dan juga pilar ekonomi, ada ekonomi kreatif juga, pariwisata dan infrastruktur semuanya sudah ada di dalam RAN juga. Dan tinggal tinggal setiap tahunnya nanti kita akan kawal supaya program itu bisa berjalan. Dan seperti yang disampaikan Pak Alex bahwa kita sudah punya fondasi yang kuat yaitu perencanaan, dan selanjutnya kita akan membuat satu rencana ini berjalan menjadi produk-produk ataupun kegiatan-kegiatan. Nah, ini yang sudah ada di RPJMN, Bapak Ibu sekalian, yaitu katakanlah tadi pusat informasi. Ini sudah saya terangkan belum? Halo? Halo Pak, tadi belum sampai sini Pak, udah mati duluan Pak. Oke, jadi ini sebagai contoh untuk pusat informasi geopark. Jadi ini sudah dianggarkan buat kita semuanya bahwa akan dibangun di 15 geopark nasional. Jadi nanti teman Bapak Ibu semuanya yang hadir mungkin dari Sumatera Barat, dari semuanya yang hadir di sini bisa mengusulkan untuk membangun geopark nasional. Pusat informasi geopark. Katakanlah sekarang untuk Banyuwangi. Jadi kita ini udah ada jatah nih tahun 2022 ini sudah kita bangunkan untuk Natuna sama Maros karena Natuna juga akan menuju UGG. Nah ini kalau tahun depan ada 3, ini Banyuwangi juga bisa mengusulkan untuk kirim surat aja langsung ke Kementerian SDM karena kita ada lokasi 3 pusat informasi karena ini urgensinya untuk UGG, jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk dibangunkan pusat informasi karena menuju UGG ya. Jadi pas nanti pada tahun depan kalau asesor datang, pusat informasi itu ada pusat informasi geopark ini. Nah ini SDM dan juga untuk penetapan geoheritage sebagai langkah awal tadi juga sudah kita alokasikan seluruh Indonesia. Jadi mungkin juga Bapak Ibu sekalian geopark yang lainnya juga bisa menyurati kepada Kementerian SDM untuk memverifikasi warisan-warisan geologi itu menjadi geoheritage. Nah di Kementerian Pariwisata ini sebenarnya banyak, bukan tidak hanya pusat informasi pariwisata berbasis geopark juga sudah ada setiap tahunnya. Nah ini itu demikian Bapak Ibu. Jadi ini satu lagi selain dana-dana tadi ada juga dana alokasi khusus infrastruktur pariwisata. Ini dana pusat yang diserahkan ke daerah. Ini Bapak Kadispar mungkin sudah tahu bahwa ini sudah ada, mungkin sudah keluar juknisnya, tinggal diusulkan saja Pak, karena untuk tahun depan ada nih untuk dianggarkan infrastruktur untuk geosite di dalam geopark. Jadi situs geosite geopark itu infrastrukturnya misalnya jalan setapaknya atau papan ya mungkin tempat parkir, toilet dan sebagainya itu bisa diusulkan
ke dalam DAK ini. Jadi mumpung tahun depan ini pas pengusulan untuk UGG, jadi ini juga bisa mendukung kesiapan infrastruktur di Geopark di Bondowoso maupun di Banyuwangi untuk menuju UGG. Jadi segera aja Pak untuk ditindaklanjuti karena ini kesempatan sambil menuju UGG. Nah, ini anggaran-anggaran dari pusat sudah tersedia dan kita sinergikan dengan mungkin dana-dana di daerah juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini langkah pertemuan awal dan kita bisa lanjutkan untuk lebih detail lagi langkah-langkah kita, karena kita punya waktu 4-5 bulan ya untuk menyampaikan dossier kita ke UNESCO. Nah, untuk detailnya, untuk dossier dan sebagainya ini kita ada dewanya nih Pak Hanang, nanti akan menyampaikan detailnya Pak ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Banyuwangi dulu adalah sebuah kota yang banyak orang pikir tidak mampu berkembang karena dikelilingi hutan, gunung, dan lautan. Kami hanya memiliki alam. Kami hidup dengan alam. Karena kami meyakini hidup berdampingan adalah cara mencintai kota juga negeri ini. Nyatanya, alam yang telah kita sejahterakan kini mampu mensejahterakan kota ini. Inilah Kawah Ijen, sebuah kawah aktif yang bisa menghasilkan fenomena api biru yang hanya ada satu di dunia. Sulfur yang bereaksi dengan oksigen pada temperatur 300 derajat menciptakan keindahan api biru. Kawah Ijen adalah sebuah kaldera yang berisi air terasam di dunia dengan tingkat keasaman mencapai lebih dari 0,5. Ini adalah Pulau Merah, bagian sejarah panjang perjalanan gunung api purba yang menciptakan jajaran pegunungan di sepanjang pantai selatan, dari Bogor hingga Nusa Tenggara Barat. Disebut sebagai Pulau Merah karena tanah pada pulaunya berwarna merah. Batuan di sana memiliki kandungan mineral yang mengandung unsur besi cukup tinggi, yang kemudian terjadi proses korosi. Pulau Merah memiliki singkapan bebatuan yang sangat cocok untuk dijadikan tempat belajar geologi dunia untuk mempelajari proses alterasi dan mineralisasi emas dan tembaga. Taman Nasional Alas Purwo, sebuah bukti perjalanan panjang terangkatnya Laut Dangkal yang sekarang menjadi habitat ribuan flora dan fauna. Formasi geologi pembentukan kawasan Taman Nasional Alas Purwo berumur lebih dari 30 juta tahun silam. Tidak kurang dari 44 goa terdapat di kawasan ini. Ini adalah bentukan Laut Dangkal yang mengalami proses geologi. Di Taman Nasional Alas Purwo terdapat savana dengan luas 75 hektar. Tidak hanya hutan, Alas Purwo juga memiliki garis pantai yang indah. Membiarkan alam tetap menjadi diri mereka tanpa merusaknya, maka mereka akan tumbuh semakin indah dan berarti. Ya. Nah, Bapak sekalian saya hormati, bisa kami lanjutkan? Ya. Ini adalah salah satu destinasi di Banyuwangi, dan kami terus melakukan upaya lewat sekolah-sekolah bagaimana kesadaran terkait dengan geopark bukan hanya soal alam tapi kepedulian terhadap lingkungan dan lain-lain. Ini telah kami lakukan di berbagai segmen. Mungkin yang terakhir, kami akan putarkan film New Normal Pariwisata, di mana SOP pariwisata dengan kebiasaan baru ini telah dilakukan oleh Banyuwangi, dan alhamdulillah kemarin Bapak Presiden mengapresiasi
sehingga untuk pertama kalinya Bapak Presiden datang adalah ke Banyuwangi, dan hari ini ada surat dari Kementerian Pariwisata, salah satu rekomendasi ada 5 destinasi yang direkomendasikan KL, kementerian dan lembaga untuk melakukan kunjungan atau berbagai kegiatan di luar Jakarta, itu salah satu yang direkomendasikan oleh Banyuwangi. Mungkin saya ingin tutup dengan video New Normal Banyuwangi, Pak Yayan, Pak Bram. Iya, siap Bapak. Silakan. Ya. Kemenkomar minggu depan ke Banyuwangi ya Pak. Iya. Tinggi. Baru pelesiran Banyuwangi, Ya. tradisi, teknologi, keindahan, dan kesehatan. Berwisata ke Banyuwangi tak akan sama lagi dengan sebelumnya. Bakal lebih happy, pakai teknologi, makin kaya tradisi, dan bikin sehat diri. Dan dulu baru kami wisata langsung Banyuwangi? minta undur diri setelah ini, Pak. Ada aplikasi panduan kesehatan. Sajikan semua destinasi, hotel, homestay, kafe, restoran, dan warung makan yang telah mendapat sertifikasi kebersihan dan kesehatan dari Dinas Kesehatan. Ada paket wisata tradisi di alam permai yang bikin sehat diri. Banyuwangi cagar biosfer yang berlimpah oksigen. Seni budaya penuh kearifan lokal tersaji. Protokol ketat pengisi acara dan pengunjung. Kuliner organik, sehat, dan higienis. Buah lokal kaya vitamin. Paket wisata outdoor bikin sehat jiwa raga. Ada Ini protokol YouTube ada, Pak, juga, terbuka Pak. untuk destinasi dan Ini kafe. ada Pak. Boleh sama lagi ada ya. dan non-stop 7 hari Ada. seminggu. Kita Biar viralkan, ada Pak. evaluasi kesehatan Siap, dan matur nuwun. kebersihan. Ayo datang ke Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Oke, Pak. Ini saya kira beberapa hal, bahkan kami sedang melakukan sertifikasi hotel-hotel dan destinasi. Bahkan destinasi sekarang tidak boleh buka 7 hari dalam 1 minggu, tapi hanya boleh 5 hari. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin ini Pak yang bisa kami sampaikan. Saya terima kasih banyak. Ini mohon maaf ini. Kami harus dampingi Pak Menteri lagi. Mohon, mungkin ada yang sampaikan ke kami, Pak. Terima kasih Bapak Bupati telah menyampaikan sambutannya. Mungkin sedikit Pak sebelum Bapak melanjutkan kegiatan, mungkin kita mau foto bareng dulu Pak. Oke, untuk siap. dokumentasi Pak. Oke, matur nuwun. Siap. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih, matur nuwun, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami undang ke Banyuwangi Pak untuk merasakan sidat atau unagi yang sedang kami tinjau sekarang ini. Baik, matur nuwun. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Pak. Selamat melanjutkan kegiatan. Semoga sehat selalu. Jadi ngilerin unagi nih. Gimana Pak Teguh? Pengen ke Banyuwangi Pak? Silakan Pak. Ingin coba unaginya itu orang Jepang sampai hanya budidayakan ikan itu di Banyuwangi loh, bukannya di Jepang. Oh, ya. Karena dia tahu airnya khusus katanya beda. Wangi tadi ya Pak. Makanya namanya Banyuwangi. Jadi mungkin ini menjadi satu perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Gak apa-apa, gitu aja. Oh iya, ngeblek kayak kena itu. Ini Pakmu. Hah? Iya, ya, Mas. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Bupati Banyuwangi yang baru saja meninggalkan forum ini, kemudian yang saya hormati perwakilan dari Bappenas, Pak Togu, kemudian Pak Alex dari Kemenpar, kemudian Budia, Pak Hanang Samudra dari Badan Geologi, dan teman-teman semua yang hadir pada forum kali ini dan semua pembicara. Kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa paparan tentang progres Geopark Nasional Banyuwangi untuk menuju UNESCO Global Geopark. Monggo next.
Oke, mungkin saya bawa ke konsep geopark terlebih dahulu. Saya singgung sebentar saja. Mungkin yang hadir pada forum kali ini masih ada yang bingung tentang apa itu geopark. Jadi geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka. Jadi syarat utamanya adalah geologi terkemuka. Kemudian yang di dalam unsur geologi tersebut terdapat nilai-nilai arkeologi, biologi atau hayati, dan budaya. Yang di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi dari warisan alam tersebut. Dalam pengembangannya, geopark punya 3 kunci keberhasilan. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga ada konservasi, di mana pendidikan menjadi kunci yang paling utama dalam pengembangan geopark kali ini. Jadi apabila kita analogikan aja, apabila kita punya mobil tapi kita nggak bisa mempraktekkan apa yang ada di buku manual book, maka mobil kita akan nggak karu-karuan. Jadi pendidikan menjadi kunci utama. Setelah pendidikan telah dilewati, maka hadir namanya pemberdayaan masyarakat. Karena tempat-tempat yang dikelola nanti adalah yang menghuni adalah masyarakat sekitar, bukan saya atau teman-teman yang lain. Jadi pada intinya masyarakat sangat berperan penuh di sini. Kemudian ketika pendidikan sudah dilakukan dan pemberdayaan sudah dilakukan, insya Allah konservasi akan terjadi. Lanjut. Next. Nah ini komponennya. Yang pertama ada geologi sebagai dasar paling utama, di mana bumi berasal dari geologi yang paling utama. Kemudian muncul flora fauna yang kita sebut dengan biologi. Setelah muncul tempatnya, kemudian muncul flora fauna, ada sekumpulan manusia, komunitas menghuni tempat tersebut, memanfaatkannya, membuat sebuah budaya sesuai dengan kondisi geografisnya masing-masing. Next. Nah ini sejarah geopark. Jadi pada 2001 masuk program UNESCO, kemudian 2004 sudah muncul 17 geopark Eropa dan 8 geopark Cina yang tergabung dalam Global Geopark Network. Kemudian 2019 sudah muncul 147 UNESCO Global Geopark di 41 negara. Silakan lanjut. Nah ini jaringan geopark yang ada di Indonesia. Yang baru saja lulus, selamat saya ucapkan. Perwakilan dari Geopark Caldera Toba yang baru ditetapkan UNESCO menjadi UGG. Kemudian ada 19 geopark lain, di mana 5 sudah menjadi UNESCO dan 15 masih nasional. Mungkin Belitung sidangnya tahun ini, mudah-mudahan bisa lulus. Nah Banyuwangi di sini ditetapkan menjadi geopark nasional pada tanggal 30 November 2018. Waktu itu penyerahan sertifikatnya ada di Pongkor, ada di Bogor. Silakan lanjut. Nah ini kunci sukses pengembangan geopark, di mana struktur pentahelik, ada peran pemerintah sebagai membuat kebijakan, kemudian masyarakat sebagai orang yang paling berperan pada tempat-tempat yang nantinya akan dipilih menjadi geosite, biosite maupun culture site, kemudian swasta yang nanti akan mendorong investasi, BP Geopark sebagai koordinator, dan akademisi di mana yang menjalankan fungsi pendidikan, di mana geopark tidak akan bisa dikembangkan tanpa adanya konsep pendidikan terlebih dahulu. Komitmen ini yang akan menjadikan insya Allah Geopark Banyuwangi ke depan menjadi UNESCO Global Geopark. Lanjut. Nah ini dari beberapa kali survei, ada beberapa situs geologi, biosite dan culture site yang sudah didapatkan. Ini sementara kita masih punya 12 geosite. Insya Allah Agustus kita akan mulai lagi survei untuk mendapatkan minimal 20 geosite. Yang paling kita soroti di sini adalah Kawah Ijen, di mana Kawah Ijen di sini, Gunung Ijen mempunyai nilai internasional karena kawah terasam di dunia dengan pH mendekati 0,1 dan kemudian api biru salah 2 di dunia. Jadi nantinya Kawah Ijen ini adalah menjadi tema utama dari Geopark Banyuwangi untuk maju ke UNESCO Global Geopark. Namun tadi sudah disinggung bahwa Pak Togu sudah bilang bahwa kita nggak bisa maju sendirian karena terbatas delineasi. Artinya harus ada kolaborasi dengan Kabupaten Bondowoso. Kemudian lanjut, nah ini mungkin beberapa progres yang sudah kita lalui dari pertama kali audiensi kepada Pak Bupati Banyuwangi dan Kemenpar terkait SK membentukan Badan Pengelola Geopark, di mana SK ini adalah syarat utama ketika kita membuat geopark. Kemudian setelah SK terbuat, kita mengajukan namanya dosier nasional, geopark nasional,
kemudian Pak Bupati sendiri yang paparan di hadapan panelis, dan alhamdulillah lulus dengan predikat kedua terbaik. Lanjut. Next. Nah, setelah itu kita bersama Pemda, bersama Taman Nasional, BKSDA, kemudian dan semua stakeholder yang ada di Banyuwangi melakukan rapat koordinasi untuk dukungan seluruh jajaran Pemda sinergi dalam rencana aksi program Geopark Banyuwangi. Nah, setelah itu kita tindak lanjuti. Yang paling pertama, yang paling urgent adalah survei geologi untuk menentukan di mana tempat-tempat geologi, situs-situs geologi yang akan diangkat dalam Geopark Banyuwangi ini. Lanjut. Dalam survei ini kita dibantu oleh Badan Geologi dan teman-teman dari Universitas Jember. Kemudian ini langkah-langkah dari Pemda Banyuwangi dalam mendukung program Geopark. Jadi kita sering mengadakan festival-festival yang dimana diletakkan di geoset-geoset maupun bioset yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Lanjut. Nah, Kabupaten Banyuwangi sangat luas sekali. Kabupaten terluas di Jawa Timur, otomatis penyampaian Geopark harus sampai ke seluruh elemen. Maka Pemda Banyuwangi alhamdulillah memfasilitasi untuk mensosialisasikan program Geopark lewat event Musrenbang Jam pada tahun 2019 awal. Jadi semua tim keliling ke 25 kecamatan untuk mensosialisasikan program Geopark ini. Kemudian nggak cuma di sisi Musrenbang, kita juga datang ke sekolah-sekolah lewat anak-anak pencinta alam, kemudian kita promo di radio dan lain-lain. Silakan, lanjut. Nah, setelah itu kita, karena kuncinya dari pendidikan, maka kita sasar yaitu guru-guru lewat Dispendik, alhamdulillah difasilitasi juga. Jadi kami sudah mensosialisasikan program Geopark ke seluruh SMP di Banyuwangi. Dibagi menjadi 5 zonasi, kita datangi satu-satu, kita kumpul dengan guru IPA dan IPS, dan alhamdulillah kami dapat dukungan untuk membuat modul Geopark dari jenjang TK sampai SMA. Jadi TK, SD, SMP, SMA sesuai, nanti temanya sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Mungkin kalau TK kita lebih ke gambar, kalau SMP, SD lebih ke materi, kalau SMA mungkin lebih ke praktek. Nah, di sini kita dibantu tim guru MGMP SMP IPS dan IPA Banyuwangi, di mana diketuai oleh Pak Heru dan Pak Hafid. Nah, kemudian setelah itu dibantu kembali lagi oleh insan pendidikan, kita bikin Geopark Corner di seluruh SMP se-Banyuwangi. Yang nantinya Geopark Corner ini akan menjadi pusat informasi di sekolah-sekolah masing-masing. Nanti ke depannya anak-anak SD atau anak-anak TK bisa datang ke SMP. Nanti yang menjelaskan anak-anak SMP itu sendiri. Oke, lanjut. Next. Nah, setelah itu kita adakan lomba poster dan vlog untuk mendukung program Geopark ke seluruh siswa SMP se-Banyuwangi oleh Dispendik. Kemudian kita juga adakan program Geopark Goes to School dan School to Geopark. Jadi setelah kita datang ke Geopark, kita datang ke sekolah, kemudian mereka memberi feedback untuk datang ke tempat-tempat destinasi Geopark, geosite maupun lain-lainnya. Dan kita yang menggait sendiri, kemudian kita fasilitasi, kita jelaskan tentang pembentukan alam, pendidikan lingkungan, dan lain-lain. Artinya di Banyuwangi ini sudah jalan. Lanjut. Nah, tadi Pak Togu sempat menyinggung bahwa pusat informasi Geopark bisa didukung oleh kementerian. Ini kita sudah mengadakan, saya membayar desain, difasilitasi oleh Dinas PU CKPR, kemudian insya Allah tahun depan pelaksanaannya. Lanjut. Nah, untuk mendukung Geopark, kembali lagi kita tekankan Pemda membuat perbuk yang dirancang oleh bagian hukum dengan asistensi dari bagian hukum provinsi. Sudah diterbitkan perbuk Geopark yang melindungi lokasi-lokasi yang ditetapkan menjadi geo, bio maupun culture site. Nah, kemudian setelah itu infrastruktur kita sudah mulai dibantu Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, dan seluruh dinas di Banyuwangi untuk memasang papan narasi, tugu Geopark Kabupaten, papan penunjuk ke geosite, papan himbauan mitigasi bencana, gerbang selamat datang di destinasi, dan lain-lainnya. Silakan lanjut.
Nah, ini peran komunitas yang ada di Banyuwangi. Jadi Banyuwangi ini sangat luar biasa dari sisi komunitasnya. Ini ada peta Barkanli di Gawangi Dinas Perikanan dan tim Barkanli Banyuwangi, ada Mas Wibi Untoro. Nah, ini sudah jalan ke 30 titik. Jadi kedepannya kami sudah berkoordinasi. Kedepannya misalkan, jadi Barkanli ini sifatnya seperti ini. Dia menghambat sampah sampai ke laut. Dengan cara apa? Jadi sungai-sungai kecil yang nantinya mengalir ke sungai-sungai besar dan sungai-sungai besar yang akan mengalir ke laut atau ke pantai, yang membawa sampah itu dihadang oleh program Barkanli. Jadi sungai-sungai kecil yang bisa membawa sampah ditanami ikan, kemudian dikelola oleh masyarakat sekitar dan dipanen oleh masyarakat sekitar juga. Nah, artinya apa? Ketika di situ ada ikan, maka nggak ada kemungkinan kecil orang akan buang sampah karena ikan-ikan itu adalah milik mereka. Nah, artinya nanti ke depannya geoset-geoset yang ada di sekitar pantai, misalkan Pulau Merah, Teluk Ijo dan lain-lain, yang berpotensi mendapatkan kiriman sampah dari sungai-sungai tersebut nantinya akan dihadang oleh program Barkanli ini. Kemudian di sebelah kiri bawah itu saya sempat ketemu sama Pak Tato, itu di Sumber Wadung, itu lereng Gunung Raung. Jadi di satu kampung itu airnya bukan dari PDAM, tapi dari aliran Gunung Raung. Jadi sepanjang tahun aliran air ini selalu ada, nggak pernah surut. Artinya apa? Di Banyuwangi, Gunung Raung itu terkonservasi dengan baik. Buktinya apa? Masyarakat memanfaatkan air ini untuk dialiri ke satu RT tersebut. Artinya program ini bisa diduplikasi di tempat-tempat lain karena Banyuwangi juga dikelilingi beberapa banyak gunung. Dan ini sangat luar biasa, satu bulan dia iuran 8.000 itu untuk fasilitas penunjang dari kampungnya sendiri, beli lampu dan lain-lain. Kemudian di sebelah nomor 2 dari kiri bawah itu ada program Bis Clean Up. Jadi itu dilakukan setiap Sabtu oleh komunitas Eco Ranger, dilakukan di Pulau Merah. Jadi setiap Sabtu ada acara Bis Clean Up. Jadi di Banyuwangi dari sungai kita hambat, dari pantai kita tanggulangi lewat kegiatan Bis Clean Up. Kemudian nggak cuma dari situ, sampah itu dikelola dengan baik. Artinya dipisahkan dari sampah organik, anorganik, residu. Itu juga beberapa difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang paling baru, jadi kemarin kami koordinasi dengan Nursing Tourism, gimana kami mengonsep edutainment. Edutainment itu seperti apa? Jadi salah satu program dari Nursing Tourism ada namanya pelatihan profesi perawat yang sering diadakan di Banyuwangi. Nah, nantinya program tersebut akan dilakukan di destinasi-destinasi dan nanti diselingi oleh materi-materi dari geologi dan lingkungan. Jadi nggak cuma dapat materi kesehatan, tapi mendapatkan materi-materi geologi dan lingkungan atau materi geopark. Oke, Mas Abdillah, boleh dipercepat sedikit ya? Nah, ini peran akademisi. Jadi kami sudah melakukan beberapa MOU dengan Universitas PGRI Banyuwangi untuk membuat master plan Geopark Banyuwangi yang difasilitasi oleh Kemenpar waktu itu. Kemudian kami sudah audiensi ke Universitas Jember ke jurusan teknik pertambangan di mana situs-situs geologi Banyuwangi, Geopark Banyuwangi akan digunakan sebagai kuliah lapangan geologi dari kampus Universitas Jember. Lanjut. Nah, ini peran pemerintah pusat, Kemenpar memfasilitasi pembuatan master plan Geopark Banyuwangi yang sudah jadi lewat rangkaian FGD di Banyuwangi. Lanjut. Nah, ini kita sudah mengadakan pelatihan tour guide di Geopark Banyuwangi dari Kemenaker dan berkolaborasi dengan Geotour. Jadi nantinya yang sudah ikut pelatihan ini akan mendapatkan sertifikasi guide tour seperti itu. Nah, ini Rakernas, saya terima kasih kepada Kementerian Bappenas, Pak Togu, yang sudah mengadakan Rakernas Run Geopark yang dilaksanakan di Banyuwangi pada November tahun lalu. Saya terima kasih banyak. Silakan lanjut, next. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdillah Baraas. Mungkin saya sedikit merangkum ya. Jadi itu tadi progres yang sudah dikerjakan oleh Geopark Banyuwangi untuk menuju UNESCO Global Geopark. Di sini kita benar-benar
mengefektifkan untuk fungsi kolaborasi, baik itu komunitas, instansi pendidikan maupun seluruh elemen yang berhubungan dengan geopark. Jadi untuk seluruh audien juga perlu diketahui jika ada audien dari universitas yang ingin bekerja sama dengan Geopark Banyuwangi untuk masalah penelitian, pengabdian, ataupun yang berhubungan dengan peningkatan atau efektivitas dari Geopark Banyuwangi menuju UNESCO Global Geopark, bisa menghubungi tim kami, nanti kita akan tindak lanjuti. Ya mungkin cukup sekian paparan dari Mas Abdillah, mungkin kita lanjut ke pemateri selanjutnya dari perwakilan Badan Geologi, yaitu Bapak Hanang Samudra. Halo Pak Hanang. Apa sih, Mas? Sudah siap? Sampun siap? Sudah, terima kasih. Sudah, langsung? Slide-nya dari kita, bentar Pak. Enggak, dari saya aja. Oh, Mas. dari jenengan, oh nggih pun, monggo. Iya, langsung aja ya. Nggih. Oke, keluar Mas. Dereng Pak? Belum Pak? Dereng. Tuh. Sudah ya Mas, dari saya. Keluar? Belum, Pak. Belum Pak. Loh. Tadi dicoba sudah bisa ya? Tadi sudah masuk Pak. Benar Mas, sumber dan semua hadirin yang ada di acara webinar ini. Barangkali apa yang sekali lagi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai judul yang disampaikan, yang diminta oleh panitia, tapi waktunya cukup pendek, 15 menit, jadi mungkin ya mohon maaf saja kalau uraian yang sangat teknis ini kurang bisa diapresiasi. Nanti bisa kita lanjutkan dengan acara yang berikutnya. Ini kita lewatin saja. Kalau kita bicara masalah geopark itu sebenarnya tidak hanya berbicara masalah geologi saja, tapi bagaimanapun juga geologi ini menjadi peran yang paling utama manakala kita akan membangun geopark. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bagir, ini saya hanya sedikit mengulangi lagi betapa kayanya keragaman geologi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Baik itu dari sisi mineral, batuan, fosil, struktur geologi, bentang alam, dan sebagainya. Bagaimana yang kita lihat ini di peta ini cantik kalau kita melihat peta geologi itu berwarna-warni. Ini warna-warna yang cenderung kuning coklat ini adalah batuan gunung api, sedangkan yang merah muda coklat ini gunung api. Di selatan ini lebih banyak sedimen dan juga gunung api juga. Dan yang menarik ada warna biru, ini adalah batu gamping, kita akan cerita ke situ. Dan semua keragaman geologi ini memang dari umur geologi sudah 4,5 miliar tahun yang lalu di daerah Banyuwangi itu dimulai dari Oligosen akhir sampai dengan sekarang. Oligosen akhir itu kurang lebih 28 juta tahun yang lalu. Tapi bukan itu yang akan kita cari, tapi bagaimana kita mengolah dari sumber daya geologi yang berhubungan dengan sumber daya yang lainnya. 2019 yang lalu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Pusat Riset Geologi, Badan Geologi, ini melakukan inventarisasi keragaman geologi dan identifikasi warisan geologi. Tentunya waktu itu kami bersama-sama ada Mas Fadil, ada Mas Vicky, Mbak Wima, dan semuanya yang terkait dengan geopark yang ada di Kabupaten Banyuwangi bersama-sama melakukan kegiatan di lapangan. Dari sekian banyak keragaman geologi, ada 12 calon warisan geologi yang berkemampuan untuk ditetapkan menjadi warisan geologi. Dan skalanya memang luar biasa. Mulai dari lokal sampai internasional, calon warisan geologi itu dimiliki oleh Geopark Banyuwangi. Mohon maaf, apapun namanya, terutama yang ada di kawasan Kabupaten Banyuwangi. Sudah banyak disinggung, mulai dari ini di Tahu Ijo, ada di Pulau Merah, dan lain sebagainya, sampai terakhir itu di Watu Bedol. Sekali lagi, nilai dari warisan geologi ini peringkatnya itu mulai dari lokal sampai internasional ada semua. Ini sekedar ilustrasi saja. Manakala kita jalan-jalan ke
Sulawesi hingga di Pulau Merah, bukan Pulau Merah, di Pulau Ijo, kita akan lihat batuan yang mungkin bagi sementara orang ya biasa-biasa saja, tapi cantik untuk selfie. Tapi dari sisi geologi ini menjadi sebuah cerita tersendiri. Jadi ada lava yang bentuknya itu seginam, mengolom. Nah ini akan ada cerita khusus sendiri di situ. Kemudian di ujung timur kita akan lihat ada batu gamping yang karena proses kalsifikasi secara alam dia membentuk bentang alas kars. Bukan hanya yang ada di permukaan. Kalau yang di permukaan mungkin tidak menarik. Itu yang menarik itu adalah yang ada di dalam batu gamping ini, yaitu dua. Nah ini bentang alam kars di Blambangan ini dua-duanya mungkin ada sekitar 44 dengan segala macam jenisnya dan segala macam fungsinya. Kalau kita lihat dari kejauhan, mohon maaf ini fotonya kecil sekali, proses kegiatan pengangkatan yang ada di daerah Blambangan ini menyebabkan setiap pengangkatan dia membentuk undak, ini ada 3 atau 4 undak, dan itu juga yang akhirnya mempengaruhi gua-gua yang ada di kars Blambangan ini ditemui di level 1, level 2, dan level 3. Nah tadi juga disebut di Pulau Merah, ini juga menarik juga karena di sini ada batuan terobosan yang menyebabkan terjadinya mineralisasi. Kemudian ada di pantai Jajagan itu pasirnya berwarna hitam. Setelah dikaji lebih jauh ternyata memang banyak sekali untuk batuannya itu mineral-mineral yang memang mineral mafic jenisnya itu yang menguasai pasir yang ada di situ. Termasuk kemudian yang ada di sini adalah pantai di Pancur, kalau nggak salah ya. Kemudian ada air terjun leader, bukan air terjunnya. Air terjun memang bolehlah ini sebagai bentang alam. Namun sebalik ini karena di geopark itu harus ada juga unsur edukasinya. Kita perlu menjelaskan kenapa air terjun ini bisa terjadi seperti itu dan pada batuan apa. Ini batuannya di sini itu sama dengan batuan yang ada di Raja Besi yang namanya Sekar Kolom. Juga disebut tadi oleh Mas Badir, ini batuan tua namanya Formasi Utamade, batu pasir kuarsa. Kita juga akan menjadi penasaran kuarsa ini asalnya dari mana. Ini semuanya sudah terkaji dengan baik. Kemudian ini di Gunung Sembulungan, batu gamping. Batu gampingnya tidak menarik, tapi yang menarik di situ banyak situs-situs budayanya. Itu banyak gua-gua Jepang dan lain sebagainya. Kemudian di utara itu ada Watu Dodo. Watu Dodo ini batuan vulkanik, ditutup oleh batu gamping. Maaf, pada peta geologi disebutkan batu gampingnya tua, tapi setelah kita melakukan kajian ulang, ternyata batu gampingnya itu muda. Sehingga tidak mempengaruhi tektonik atau tidak mempengaruhi sejarah geologi yang ada di daerah Banyuwangi. Kemudian di pantai Parangireng, namanya Parangireng, memang parangnya parang itu memang batu ya, irengnya itu hitam, betul. Ini adalah lava banta, yaitu leleran magma yang masuk ke wilayah air. Tapi di sini yang menarik selain dari lavanya itu adalah pasirnya. Pasirnya di sini berwarna putih dan ini kalau kita ambil saja ini semua disusun oleh foraminifera yang namanya Schlumbergerella florensis. Nama florensis ini diadopsi dari memang asalnya ini di daerah Pulau Flores bagian selatan, khususnya di daerah Lombok Selatan itu banyak sekali. Nah ini ternyata penyebarannya itu bisa ditemukan sampai di Banyuwangi. Ini cerita geologi tersendiri. Dan tentunya yang paling prominent di antara 12 calon warisan geologi itu adalah Ijen. Tapi tadi di dalam video sudah disebutkan kawah yang paling asam sedunia. Dan kemudian ada fenomena yang namanya blue fire yang hanya dijumpai di 2 tempat di dunia, satu di Iceland dan satu lagi di Banyuwangi. Nah, ini sekedar ilustrasi saja ayunan langkah untuk menuju Geopark Global UNESCO. Atau ijazah untuk menuju itu Banyuwangi sudah punya. Untuk menjadi Geopark Global UNESCO syarat utama pertamanya itu adalah berstatus nasional dulu. Kita sudah tahu kisi-kisi untuk menjadi Geopark Global mempunyai warisan geologi yang bernilai internasional. Ini perlu kita garis bawahi karena kita akan menuju ke kisi. Kemudian mempunyai warisan alam, mempunyai budaya, dan budaya sendiri itu dibagi antara benda dengan nilai-benda. Warisan geologi, warisan budaya, warisan alam ini tidak berdiri sendiri di dalam konsep geopark. Mereka harus dicari
hubung kaitnya. Bagaimana geologi menjelaskan flora, menjelaskan fauna, menjelaskan budaya yang ada di situ. Nah, ini umum yang digunakan istilah di geopark untuk mengetahui di mana ada warisan geologi yang berhubungan dengan yang non geologi, itu adalah melalui geopark. Ada juga persyaratan untuk menjadi geopark ini mempunyai pengelola yang sah. Sah itu artinya itu mungkin ditandatangani atau ditetapkan oleh bupati. Tidak kalah pentingnya mempunyai visibilitas yang memadai, dan yang ketujuh ini aktif di dalam sebuah jejaring, baik ada di nasional, regional maupun internasional. Di nasional kita punya jaringan geopark Indonesia, GGI. Di regional kita masuk di dalam zona Asia Pacific Geopark Network. Di internasional kita masuk di dalam Global Geopark Network. Kemudian kita juga perlu mengetahui tujuan dari geopark. Itu adalah untuk melestarikan sumber daya bumi, pendidikan, penumbuhan nilai ekonomi lokal melalui pariwisata. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Badil, bagaimana tujuan ini sudah banyak dicapai oleh Geopark Banyuwangi, namun ada 1-2 pertanyaan yang mungkin harus kita jawab, terutama yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya biologi khususnya. Karena ini sudah mempunyai warisan, tapi ini kita masih menunggu, kita itu dari Badan Biologi, bagaimana calon-calon warisan biologi itu diusulkan oleh Kabupaten Banyuwangi supaya Menteri SDM bisa menetapkan. Apa gunanya? Apakah memang harus ditetapkan? Ya, karena Banyuwangi akan menuju ke global. Tidak hanya ada warisan biologinya, tapi warisan biologi itu dijaga di dalam bentuk apa? Nah, ini Permen ESDM tentang penetapan warisan biologi akan diperlukan. Kemudian ada keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Ada kemitraan. Nah, 10 butir ini marilah kita jawab secara jujur. Apakah kisi-kisi itu sudah nyata? Ini sebagai bekal kita untuk melangkah ke lanjut. Kemarin pada bulan Maret 2020 ada template baru yang namanya itu daftar periksa. Daftar periksa itu adalah checklist untuk penilaian sendiri calon geopark global UNESCO. Ini di launch Maret dan diberlakukan. Sehingga nanti kalau memang Banyuwangi mau maju, nah ini daftar periksa ini harus diikuti. Di situ ada 101 pertanyaan yang mendasarkan pada kriteria geopark global UNESCO. Kalau kita bisa mengisi ini semua dengan baik, maka kita sudah bisa setidaknya itu menyatakan kepada diri kita sendiri, oh, geopark Banyuwangi itu sudah siap untuk menjadi geopark global UNESCO. Ini kurang lebih lah seperti ini, banyak sekali 101 pertanyaan. Di situ kita hanya diminta untuk menjawab ya dan tidak. Tetapi di dalam kolom yang baru yang ditempelkan oleh UNESCO Maret yang lalu itu, di sini ada warna traffic light, ada hijau, ada merah, dan ada kuning. Tinggal nanti centang-centang ini yes, ya atau tidaknya itu masuk di mana. Ini sebagai contoh saja. Contohnya adalah seperti ini. Kalau semua tadi yang tanda centang itu ada di kotak hijau semuanya, itu artinya Geopark Nasional Banyuwangi berpeluang untuk diterima menjadi geopark global UNESCO. Tetapi jika tanda-tanda centang ini 15 maksimum atau kurang itu masuk di kotak kuning, maka masih ada kemungkinan itu ditunda atau malahan ditolak. Karena apa? Ada kekurangan kriteria. Nah, kalau itu tanda centangnya itu jumlahnya 15 lebih, semuanya masuk di kotak kuning, sudah barang tentu belum memenuhi kriteria dan itu akan ditolak, apalagi kalau semuanya ada di kotak merah. Ada 2 tanda centang saja di kotak merah, itu sudah mempunyai arti bahwa calon yang kita usulkan kemungkinan besar akan ditolak oleh UNESCO. Nah, dokumen ini tadi melengkapi dokumen yang ada di dokumen sebelumnya, seperti misalnya ada LOI, ini dikirim sebelum 1 Juli, ada berkas usulannya sendiri, dossier, kita tahu tidak boleh lebih dari 58 halaman, dikirim antara 1 sampai 30 November setiap tahunnya, dan lampiran yang banyak sekali seperti ini.
Yang penting di sini karena kita mau menuju geopark global, semuanya itu adalah diukur dengan keglobalan, keinternasionalan. Terutama adalah warisan geologinya. Sehingga di lampiran 6 kita semua diminta untuk menyusun daftar pustaka atau bibliografi terkait dengan pengetahuan kebumian, terutama publikasi yang diterbit secara internasional. Karena nilai keinternasionalan dari warisan geologi itu akan ditentukan oleh IUCN berdasarkan desktop evaluation. Dia hanya akan melihat publikasi internasional yang membicarakan tentang warisan geologi atau geosite dari geopark kita itu ada atau tidak. Kalau ada, oke. Jadi ini semua dokumen yang harus kita penuhi, sehingga kembali lagi apakah memang kisi-kisi untuk menjadi geopark global dari yang dimiliki oleh Banyuwangi itu sudah kita miliki. Tentu saja semua yang ada di sini, ada Pak Togu, ada Pak Alex, dan lain sebagainya, semuanya pasti akan mendukung teman-teman di sini dalam meraih cita-cita menjadi geopark global. Kita hidup satu bumi, kenapa tidak satu hati di dalam mengelolanya. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke... Sebelum 1 Juli tahun pengajuannya, apakah sekarang 10 Juli dari geopark yang diusulkan tadi untuk tahun ini, apa saja sih poin-poin yang harus ada di LOI itu untuk mengajukan, terutama untuk geopark Banyuwangi dan Natuna yang rencananya akan diusulkan di tahun 2020 ini. Oke, terima kasih Mas Wiki. Mudah-mudahan ini Bu Mega Rosana ini bukan Bu Mega yang dari Unpad ini, Profesor Mega ini. Kebetulan namanya sama ini. Tadi saya sekilas juga baca di chatnya. Terima kasih Loy, letter of intent itu adalah sebuah surat kesanggupan. Surat minatan dari calon geopark global UNESCO kepada Sekretariat UNESCO di Paris. Jadi hanya sekedar surat biasa saja bahwa kami misalnya saja untuk Banyuwangi. Di Banyuwangi kami mempunyai warisan geologi begini dan semuanya itu sudah terkotai di dalam atau terkemas di dalam program pembangunan berkelanjutan geopark. Dan ini sudah ditetapkan menjadi nasional. Kami berkeinginan untuk mendaftarkan geopark nasional Banyuwangi ini menjadi global dan akan mengikuti tahapan maupun kriteria yang sudah ditetapkan, yang sudah dipedomankan oleh UNESCO. Itu kurang lebih isinya LOI. Mengenai tanda itu memang dihimbau itu per 1 Juli, Mas. Karena di waktu-waktu selanjutnya, ini waktunya mepet di UNESCO-nya, masih ada beberapa